Mumpung hari Jumat, ayo kita banyak-banyakin sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu? Karena begini teman-teman. Menurut Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam salah satu kitab beliau, Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Nah, kelak umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan dibagi menjadi 3 golongan. Minhum zalimun li nafsih. Kelompok pertama itu ada orang-orang yang disebut menzalimi diri sendiri. Nah, ini definisinya adalah orang-orang yang menurut para ulama adalah orang-orang yang lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Nah, kalau menurut Imam Ar-Razi itu didefinisikan mereka adalah orang-orang yang tunduk terhadap hawa nafsunya. Jadi lebih sering menuruti hawa nafsu. Lebih banyak melakukan pelanggaran daripada melakukan ketaatan. Ini kelompok zalimun li nafsi. Yang kedua ada kelompok namanya wa minhum muqtasid. Orang-orang yang pertengahan antara kebaikan dan keburukannya ini hampir-hampir sama gitu ya. Nah, sama Imam Ar-Razi didefinisikan mereka adalah orang-orang yang jahada nafsah. Dia berani untuk melawan hawa nafsunya. Faghalaba taratan wa ghuliba ukhra. Kadang dia menang melawan hawa nafsunya, kadang dia kalah. Nah, artinya kelompok muqtasid ini ya imbang-imbang lah. Kebaikan keburukannya ini imbang-imbang. Yang ketiga adalah sabiqum bil khair. Yaitu kelompok yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Nah, ini kelompok terbaik. Nah, ternyata mereka bertiga ini tentu saja beda nasib kelak ketika di akhirat. Nah, menurut Ibnu Abbas dalam satu riwayat ya, Imam At-Tabrani, hadis riwayat Imam At-Tabrani, kelompok yang ketiga, sabiqum bil khair, itu kelak yadkhulul jannata bighairi hisab. Masuk surganya tanpa hisab. Kelompok yang muqtasid, pertengahan, baik buruknya seimbang. Ini yadkhulul jannata bi rahmatillah, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu saja semua adalah atas rahmat Allah ya. Nah, tapi yang kelompok yang muqtasid ini bi rahmatillah. Lalu kemudian yang pertama tadi ya, zalimun li nafsih. Nah, ini kelompok ini menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat gitu. Mereka ini yuhbasuna fitulil mahsyar. Mereka akan ditahan lama di mahsyar. Nah, supaya apa ya? Supaya untuk menebus dosa-dosanya. Di mahsyar itu menakutkan sekali, mengerikan. Bahkan digambarkan salah satunya oleh keterangan Al-Ghazali yang mengatakan kelak orang-orang di mahsyar itu seandainya mereka bisa lari, mereka tuh pengennya lari, nggak mau menetap di mahsyar. Bahkan kata Imam Ghazali, seandainya larinya ke neraka pun mereka akan lebih memilih lari ke neraka daripada menghadapi mahsyar yang sangat mengerikan. Nah, kelompok zalimun li nafsi ini adalah kelompok yang tertahan lama di mahsyar. Lalu bagaimana mereka? Apakah mereka akan selamat? Nah, ini para ulama sepakat. Ketiga kelompok ini semuanya Allah masukkan ke dalam surganya. Nah, bagaimana caranya kelompok zalimun li nafsih ini selamat? Maka menurut riwayat Ibnu Abbas tadi adalah zalimun li nafsih, kelak mereka yadkhulul jannata bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelak mereka juga akan mendapatkan rahmat dari Allah, ampunan. Tapi apa? Tapi lewat perantara. Perantaranya apa? Perantaranya adalah syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nah, itu makanya ayo banyak-banyakin sholawat supaya kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena ini kan surat Fatir ya, surat Fatir ayat 32 ini ayatnya. Nah, itu kelompok zalimun li nafsih itu disebutkan pertama kali di antara 3 kelompok ini. Nah, menurut para ahli tafsir, ini adalah isyarat bahwasanya kelompok zalimun li nafsih ini yang lebih banyak keburukannya, ini adalah kelompok terbesar dari umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kita minta sama Allah mudah-mudahan kelak kita bisa selamat ketika di akhirat, entah itu bighairi hisab, entah itu dengan rahmat Allah, entah itu dengan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Yang penting kita meminta sama Allah, semoga kelak kita semua selamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah maka ayo, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad.